Halo, ketemu lagi dengan saya Yustila Sutianto. Kali ini saya ingin sharing berbagi tentang materi yang berjudul analisis transaksional. Sebenarnya sih transaksional analisis, tapi karena sudah dialih bahasakan menjadi analisis transaksional. Jadi ini adalah sebuah model komunikasi agar bisa lebih efektif. Kita saksikan ya. Nah, apa sih analisis transaksional itu atau TA? Adalah teori psikologi dan metode untuk memahami komunikasi interpersonal dan perilaku manusia. Hal ini mengkaji interaksi antara individu yang dikenal sebagai transaksi komunikasi dan memberikan kerangka kerja untuk menganalisis pertukaran informasi atau interaksi. Jadi transaksional analisis. Nah, apakah transaksional analisis itu? Yang pertama adalah dari teori psikologi. Adalah sebuah teori dalam bidang dunia psikologi, tentu jelas dikembangkan oleh Eric Berne, lalu membahas tentang interaksi sosial manusia dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam kehidupan rumah tangga dan komunikasi interpersonal. Analisis transaksional adalah teori psikologi yang mempelajari interaksi sosial dan komunikasi interpersonal antara saya dan orang lain yang dikembangkan oleh Eric Berne. Nah, ini dia tokohnya. Eric Berne adalah seorang psikiater kelahiran Kanada yang mengembangkan teori transaksional analisis pada akhir tahun 1950-an. Ia dianggap sebagai pendiri pendekatan ini yang bertujuan untuk menganalisis dan memahami pola komunikasi dan interaksi antar individu. Karya inovatifnya adalah The Games People Play yang diterbitkan pada tahun 1904, memperkenalkan konsep keadaan ego dan membantu mempopulerkan analisis transaksional sebagai alat yang ampuh untuk pertumbuhan pribadi dan komunikasi yang efektif. Kata Eric Berne, orang yang tidak bisa mengubah pikirannya tidak dapat mengubah apapun. Ya. Oke, jadi apa sih manfaat dari transaksional analisis ini? Adalah tadi memahami diri orang lain, berkomunikasi secara efektif, resolusi konflik, dan pertumbuhan diri. Ya. Di awalnya ada konsep ego personality dalam kajian yang diangkat oleh Freud. Jadi kita seperti ketahui, Freud membuat fungsi ego ada 3, id, ego, dan superego. Id adalah jiwa anak-anak yang pengennya sekarang, ego adalah orang dewasa, dan superego adalah moralitas. Jadi ego personality yang dikembangkan oleh Eric Berne adalah tentang kepribadian mini yang kita dapatkan gitu ya dari proses tumbuh kembang, belajar, dan bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan. Jadi id adalah jiwa anak-anak, ego adalah orang dewasa, superego adalah apa yang kita dapatkan dari lingkungan sekitar kita. Nah, ini konsep dari transaction analysis, saya suka sekali gitu ya. Jadi dari pendekatan Berne kita dibagi 3 gitu ya. Ada ego personality orang tua, ada ego personality orang dewasa dalam diri kita, dan ada ego personality anak-anak. Nah, dia membaginya nih menjadi functional ego state. Kita punya orang tua yang kritis dalam diri kita, yang kita dapatkan dari orang tua kita dulu, moralistik, judgmental, authoritarian. Tapi kita juga punya yang nurturing gitu ya, pengasuh, meyakinkan, penyayang, memotivasi, mendukung, dan memahami. Itu adalah jiwa orang tua dalam diri kita. Ada juga jiwa dewasa dalam diri kita, non-judgmental, terbuka, tertarik, percaya diri, dan sampai reality based. Ini berhubungan dengan konsepnya si ego dari Freud. Tapi kita juga punya jiwa anak-anak gitu ya, id ya, yang memberontak nih, rebellious child, adapted, penurut, pendiam lah ya, pasif, sampai yang free child, pengennya happy. Nah, kita punya 3 karakter anak-anak itu, bahkan bisa mungkin lebih gitu ya. Menarik gitu, jadi kita punya kepribadian mini yang dibagi menjadi 3, orang tua, sekali lagi, dewasa, dan anak-anak. Orang tua, ada orang tua yang kritis dalam diri kita, tapi juga ada orang yang tua mengasuh. Dewasa ya sifatnya adalah terbuka pikirannya, open mind, dan anak-anak nih semuanya adalah bagian dalam diri kita. Nah, jadi kata si Eric Berne ada life position gitu ya. Life position itu adalah mengacu pada sikap dan pandangan mendasar yang dimiliki seseorang terhadap dirinya sendiri dan orang lain dan dunia secara umum. Konsep ini mencerminkan keyakinan dasar yang membentuk cara seseorang berinteraksi dengan dunia dan orang lain di sekitarnya. Jadi ada the okay coral life quadrant, ada I'm not okay, you are okay gitu ya. I'm okay, you are okay. I'm not okay, you're not okay. I'm okay, you're not. Apa sih ini? Coba kita lihat. Jadi life position, bagaimana kita melihat diri kita dan memandang diri kita sendiri. Ini yang pertama adalah I'm okay, you're okay. Ini adalah posisi ideal. Jadi kita memandang diri kita positif
dan orang lain juga positif, jadi saling menghargai gitu kan. Jadi ketika saya baik kamu baik, ya tadi interaksi dengan baik, bagus lah gitu ya. Yang kedua adalah I'm okay, you're not okay. Saya baik dan kamu tidak baik. Dalam posisi ini, seseorang memiliki pandangan positif terhadap dirinya sendiri, tetapi merasa bahwa orang lain tidak memenuhi standar atau tidak kompeten. Ini mencerminkan sikap superioritas atau keangkuhan. Gitu ya. Saya baik dan kamu tidak baik. I'm not okay and then you're not okay. Saya tidak baik dan kamu tidak, dan kamu baik gitu ya. Di sini seseorang merasa dirinya tidak kompeten atau tidak berharga, sementara orang lain dianggap layak dan berharga. Ini mencerminkan perasaan rendah diri atau inferior. Ya. Lalu yang keempat adalah I'm not okay, you're not okay. Saya tidak baik, saya dalam keadaan tidak baik dan kamu juga tidak baik. Ini adalah posisi yang paling tidak sehat, di mana seorang merasa diri tidak kompeten dan tidak berharga, sementara merasa bahwa orang lain juga tidak memiliki nilai kompetensi. Ini mencerminkan sikap putus asa dalam komunikasi atau depresi. Ya, ini jadi life position, menarik ya. Nah, posisi yang ideal ketika berkomunikasi adalah I'm okay, you okay. Respect ada di situ. Nah, ini games people play, permainan kehidupan gitu ya. Jadi kita tahu orang tuh punya trauma masa kecil, pengalaman traumatis memicu pola perilaku maladaptif. Lalu mengelak pada masalah, menghindari konflik dan tanggung jawab, rutinitas yang membosankan, perilaku berulang tidak produktif, kepuasan semu, mencari kesenangan sesaat daripada tujuan yang jangka panjang, lingkaran narsistik, fokus berlebihan pada diri sendiri atau kebutuhan pribadi, penolakan perubahan, menolak perkembangan dan kesempatan untuk bertumbuh. Ini permainan kehidupan di mana orang-orang yang punya luka di masa lalu seperti ini, gitu ya. Nah, permainan dimainkan ketika orang berinteraksi, ini dari sisi negatifnya ya. Jadi dia menganggap dirinya adalah korban. Ya, sebagai permainan di mana individu berganti-ganti peran sebagai korban, playing victim. Yang kedua adalah ambigu, tidak berani berkonfrontasi. Yang ketiga selalu pengen di atas gitu ya. Yang keempat menyalahkan, sampai yang kelima adalah pasif agresif, diem aja, tidak langsung tapi diem gitu. Ini adalah permainan di mana seorang berkomunikasi secara tidak sehat dengan orang lain gitu ya. Nah, transaksi dan pola respon gitu ya. Jadi kita harus tahu gitu bahwa dalam komunikasi transaksi itu kita perlu memahami transaksi gitu ya. Bagaimana pola komunikasi yang terjadi antara kita dan pasangan, antara bos dan staff gitu ya, antara sosial dalam kelompok dan grup gitu ya. Ada tipe-tipenya yang kita bahas gitu ya. Dan memahami suatu pola atau stroke, bagaimana orang merespon dan menerima dan menerapkannya. Nah, tadi kan sudah kita bahas ada namanya transaksi komunikasi gitu ya. Jadi dalam transaksi komunikasi sehari-hari itu ada sender, pengirim pesan dan penerima. Nah, si sender dan si receiver ini dua-duanya adalah memberikan stimulus dan respon ya. Jadi analisis transaksi mengidentifikasi bahwa setiap interaksi antar individu melibatkan apa yang disebut transaksi komunikasi. Bisa verbal atau bisa non-verbal. Transaksi terjadi ketika seseorang memberikan panggilan, pesan gitu ya, sender kepada orang lain yang kemudian merespon dengan respon atau receiver. Analisis transaksi membantu mengungkap pola-pola komunikasi yang mendasari dalam interaksi interpersonal. Coba kita lihat. Nah, ada 3 bentuk jenis transaksi komunikasi dalam sehari-hari. Yang pertama adalah komplement. Jadi ini lancar nih, di mana pesan yang disampaikan oleh pengirim dan penerima memiliki makna yang sama. Terjadi komunikasi yang sehat dan efektif. Itu contohnya ya. Jadi misalkan nih, parents ngobrol sama parents. Anak-anak sekarang males banget ya. Iya, kadang-kadang mereka bermain obat-obatan. Jadi ini parents sama parents lengkap nih, gitu ya. Lalu yang kedua adalah hi, how are you? I'm fine and thanks. Jadi orang dewasa berkomunikasi dengan orang dewasa. Jadi ego personality yang sedang muncul dalam diri saya dan diri si penerima adalah orang dewasa. Ini lengkap berarti. Atau anak-anak, aku suka sama kamu gitu ya. Lalu si penerima juga bilang, aku juga sama-sama suka sama kamu. Ini berarti komplement. Atau lengkap sebagai orang tua yang pengasuh dan anak-anak gitu ya. Bagaimana laporannya? Oh maaf ya, aku belum bisa. Ini anak-anak gitu ya, tapi yang merasa ingin dihargai. Nah, transaksi komplement berarti lengkap nih. Komunikasi mempunyai tujuan yang sama, namanya complementary transaction. Yang kedua adalah silang atau cross. Transaksi bermasalah di mana pesan yang disampaikan saya gitu ya kepada pengirim atau penerima memiliki makna yang berbeda. Ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik dalam komunikasi. Sekali lagi, ego state yang muncul adalah saya, misalkan orang dewasa.
Tapi si penerima sedang muncul adalah si orang tua yang kritis. Ini yang terjadi adalah, jadi ketika seorang bapak bawa pulang, dia bertanya sama si istri, makan sama apa gitu ya. Nah, karena si istri dalam ego set orang tua yang kritis gitu, dia bilang, jangan ganggu aku dong, stop bothering me. Nah, ini nggak nyambung. Atau ketika Anda di kantor gitu kan, Anda ngajak teman Anda, yuk nongkrong yuk, kan anak-anak tuh. Tiba-tiba rekan Anda bilang, kok nongkrong mulu, udah kerja dong. Nah, itu orang tua yang kritis. Berarti kan cross. Atau ya contohnya, let's have some fun gitu kan. Lalu orang yang kita ajak ngomong keluar parentsnya, kok kamu serius dong main-main mulu. Berarti ego state anak-anak bertemu dengan ego state parents yang kritis. Nah, itu nggak nyambung. Atau good morning, how are you? Ini saya sedang jadi orang dewasa nih. Nah, orang yang berkomunikasi dengan saya adalah anak-anak gitu ya. Oh, aku nggak lagi bagus. Sama ketika dalam hubungan berpasangan gitu ya, suami istri gitu ya, atau pacaran lah ya bahasanya. Ketika pasangan kita sedang muncul ego set parent ya yang kritis, kamu tuh nggak boleh begitu ya, kamu harus dengerin aku. Nah, ini ego set yang muncul adalah ego set orang tua yang kritis atau rebellious. Tiba-tiba si perempuannya, ya jangan gitu dong. Nah, ini kan gak nyambung. Atau si orang tuanya keluar anak-anak juga yang rebellious, nggak bisa kayak gitu dong, kamu ya nggak bisa kayak gitu. Nah, udah tuh, itu namanya transaksi komunikasi silang. Satu jadi orang tua kritis, satu jadi anak yang memberontak. Ini ribut. Itulah mengapa dalam komunikasi dengan pasangan atau terapi keluarga ini bisa diajarkan. Kedua-duanya harus bisa berada dalam ego state, bahasanya orang dewasa, menyimak, berpikiran terbuka gitu ya. Itulah kenapa ada orang pertengkaran, karena satu dalam state apa, yang kedua dalam state apa. Yang ketiga adalah tersembunyi gitu kan. Transaksi di mana pengguna dan penerima memiliki maksud atau motivasi tersembunyi di balik pesan yang disampaikan. Ini dapat menciptakan dinamika komunikasi yang kompleks dan seringkali tidak disadari. Contohnya nih, ini si bosnya gitu ya, dia lagi keluar orang tua yang dewasa gitu, yang kritis. Gimana pekerjaan kamu gitu kan? Terus si penerimanya adalah it okay gitu kan. Padahal nggak langsung komunikasi tersembunyi. Atau would you like to come for a coffee, jadi ada orang dewasa gitu kan, mau nggak kamu ke rumah kita minum gitu ya, minum kopi gitu kan. Ini orang dewasa gitu kan. Nah, tapi yang si penerimanya adalah ya aku mau kopi gitu kan, aku mau kopi gitu. Nah, artinya ini komunikasi tidak langsung diucapkan, ada makna-makna tersirat. Atau this is our top items but probably out of your budget. Jadi ketika dalam komunikasi penjualan gitu ya, si orangnya itu bilang, nih kamu mau beli nggak? Itu kan ini bagus loh, ini yang paling mahal gitu kan. Padahal itu paling rendah. Tapi si pembelinya oke, kayaknya pas nih yang paling mahal, sesuai gitu. Nah, komunikasi transaksi sembunyi ini memang samar, nggak jelas gitu kan. Tujuannya adalah ada makna di balik itu, sehingga yang penerima juga punya makna sendiri. Nah, analisis transaksional adalah alat untuk menyatukan orang-orang dalam komunikasi gitu ya. Nah, penerapannya bagaimana? Tadi kan saya sudah contohkan gitu ya, ada orang tua dewasa, orang tua yang kritis, yang pengasuh, ada orang dewasa, ada anak-anak gitu. Jadi manfaatnya gimana? Bisa dalam konseling gitu ya. Tujuannya apa? Meningkatkan kesadaran dan terapi keluarga, terapi pasangan. Lalu pendidikan ke anak-anak, bagaimana guru meningkatkan dinamika belajar atau komunikasi. Pengembangan organisasi, membina komunikasi yang efektif, manajemen konflik dan kepemimpinan. Dan yang keempat, pertumbuhan pribadi, memahami interaksi dan interpersonal. Nah, kelebihan dan kekurangannya apa sih gitu ya? Ini memang praktis gitu ya, bisa diajarkan dengan cepat gitu kan, terstruktur juga, aplikatif, tapi terlalu menyederhanakan kompleksitas manusia, karena bisa jadi ego state itu berbeda-beda, kan juga mempertimbangkan faktor budaya. Oke, lalu bagaimana Anda bisa mempelajari lebih dalam tentang transactional analysis ini? Yang pertama adalah Anda bisa baca bukunya Games People Play dari Eric Berne, itu bagus sekali. Bahkan ada satu buku lagi, People Are Born to Win, itu bagus sekali. Yang kedua adalah silakan cari kursusnya dan tutor online, ada di Udemy. Lalu ada juga di beberapa YouTube gitu sudah ada, atau masuk asosiasinya juga sudah ada, dan ada makalah-makalahnya. Jadi kalaupun Anda mau belajar, Anda bisa menghubungi saya. Kita bisa terapkan dalam terapi keluarga, dalam organisasi Anda, dalam grup Anda, atau dengan pasangan Anda, di dunia
pendidikan Anda sebagai guru atau sebagai kepala sekolah, kita bisa mempelajari ini. Silakan kirimkan pesan melalui channel ini gitu ya, untuk mempelajari lebih lanjut tentang apa sih transactional analysis gitu ya. Kesimpulannya adalah analisis transaksional adalah pendekatan untuk memahami perilaku dan komunikasi manusia secara lebih mendalam. Analisis transaksional memberikan kerangka teoritis dan praktis untuk menganalisis transaksi interpersonal atau interaksinya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain untuk bisa memperoleh pemahaman diri yang lebih baik dan meningkatkan keterampilan komunikasi. Oke, itu sekian tentang transactional analysis. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video YouTube lainnya terkait psikologi, hipnosis, psikoterapi, pemberdayaan diri, dan lainnya. Jangan lupa klik like, subscribe, sharing, dan komen jika ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Wassalam.